بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo. Bersama saya Arif Rahman Hidayat dan sekarang telah hadir bersama kita dua pejuang dakwah Bekasi. Ente Bekasi ya, Jabodetabek lah pokoknya. Kemana-mana lah ya. Pejuang dakwah Bekasi kayak nama kampus, Bos. Iya, pejuang dakwah. Iya. Unisma. Ya pokoknya begitulah. Ada Ustadz Siddiq Hakim, Bos Siddiq ya. Kemudian ada Ustadz Abu Samah Rizaldi. Hafizahumallahu ta'ala. Kemudian ke pembahasan ini nih. Berkiprah sebelum lulus. Berkiprah dari sejak ente tuh masih kuliah, kayak cuma liburan ke Indonesia, berkiprah. Ente berdakwah lah. Ya bahasanya sih bisa disebut berkiprah ya, karena kalau dakwah kan dari jarak jauh bisa. Cuma kalau berkiprah nih emang kayak langsung bersentuhan gitu. Ente mungkin membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang impact-nya lebih besar dari sekedar dakwah, mungkin kayak lewat media gitu. Itu kan masih mungkin semua orang bisa lakuin. Nah, ente ketika berdakwah ini dan berkiprah sebelum lulus nih, itu merasa itu terlalu terburu-buru nggak sih? Atau malah bagus? Ayo, Bos. Siddiq. Siapa? Iya dong. Kalau kata Pak Nasir kan politik kita itu tergantung dakwah kita. Makanya aneh selalu mulai dakwah kita sebelum aneh memulai politik. Jadi nanti mau membangun apa ya dimulai dari dakwah, kan dimulai dari awal. Memupuknya sebenarnya sih Mantap orang PII. Luar biasa. Jadi sebenarnya memupuk mental dan apa ya ibaratnya pengalaman. Tapi kalau menunggu kapan lagi ya kita bakal gitu terus. Aneh bilang begitu. Jadi kalau emang telat ya emang telat. Kalau emang apa tadi kata Antum terburu-buru. Terburu-buru ya bisa dibilang terburu-buru. Kenapa? Karena emang apa ya istilahnya potensi skillnya itu ya masih gitu-gitu aja. Tapi kan akses untuk di Indonesia tuh mudah. Jadi misalnya kita bisa nanyakan orang yang lebih ini, lebih itu, lebih hebat lah ibaratnya, lebih berpengalaman dahulu gitu. Yang jelas ketika dia siap ingin berjuang di suatu tempat, ya itu kembali lagi kepada niatnya. Ya dia harus oper benar-benar hidup matiku ibaratnya buat lembagaku, harusnya begitu. Ya gitu lah. Ya, Abu Samah Tambahannya apa ya? Kalau Anda sih sendiri kan memang dasarnya ketika waktu pulang itu memang teman-teman atau keluarga sekitar itu banyak yang bacaan Qurannya, karena memang Anda fokusnya kepada baca Qurannya. Bacaan Quran ini memang perlu diasah. Sementara guru-guru yang guru-guru yang memang sudah punya sanad, kadang mainnya sama guru-guru yang punya sanad juga nih gitu ya. Kalau Anda dengar ya dan kalau Anda pahami gitu. Jadi menyentuh kepada masyarakat terkecil sendiri itu kadang-kadang jarang gitu. Walaupun mungkin ada. Sementara daerah sekitar Anda semuanya adalah orang-orang yang memang perlu pendekatan yang memang secara intens gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan dibilang terburu-buru ya tadi kata Ustaz Siddiq ya memang terburu-buru, memang sudah terburu. Cuma kita nunggu kapan lagi gitu. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan atau sudah titipkan ilmu itu, ya itu kan berupa amanah ya yang harus dilakukan, dan yang harus kita lakukan adalah berdakwah gitu ya. Kalau kata Syekh kita ya Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya kan beliau sampaikan ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatun din Islam bil adillah. Katanya al-amalu bihi rabi'ah ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi wa rabi'ah sabru 'ala al-adfi. Berarti kan memang kita dalam proses di mana kita harus berdakwah setelah kita memang mendapatkan atau mempelajari apa yang memang sudah kita amalkan gitu. Nah, kita jadi ya begitu adanya gitu. Cuman kalau misalkan dan memang sebenarnya gini Ustaz Arif,
Ana mah lebih kepada gini. Ana itu takut kalau ternyata memang ya setiap harinya kita dihisap gitu ya apa yang memang. Cuman takut dari apa yang memang kita ketahui kemudian tidak kita berikan kepada orang lain dan tidak kita amalkan itu menjadi beban keburukan kita lebih berat daripada kebaikan kita di akhirat nanti gitu. Itu yang mungkin anak-anak makanya mau mengumpulkan itu karena kita nggak tahu ya umur berapa lamanya gitu ya, nggak ada yang tahu gitu, bisa 60 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Iya. Ya, Ana jadi teringat itu apa namanya kawan kita Fahmi rahimahullah ya. Nggak pernah pulang, LC baru pulang berapa minggu di Indonesia, qadarullah Allah. Aduh, betul. Iya, Allah wafatkan. Saya kan belum sempat berkiprah banyak gitu ya. Ya kita Allah, juga, tapi kita juga nggak tahu apa yang beliau lakukan dari jauh. Cuma kan itu yang disayangkan gitu. Tapi itu kita kembali lagi kita nggak tahu umur orang gitu kan. Tapi ya gitu. Jelas? Gimana tuh Sidik? Enggak, tadi Fahmi ya alhamdulillah aneh kalau beliau banyak benar-benar inspirasi anak-anaknya. Itu Ghazali Institute yang di Mesir tuh founder-foundernya termasuk beliau juga itu foundernya. Masya Allah. Jadi sebelum pulang ngumpulin para anak-anak itu susah gitu. Itu tapi alhamdulillah beliau itu Masya Allah. Padahal aneh janjian subuh itu pengen ketemu pas aneh pulang gitu. Ya qadarullah. Allah panggil pulang. Baik. Nah bos, gini, nih ente kan pada bikin rumah Quran tuh dari ente dari tingkat berapa? Tingkat 3 ya? Tingkat 3 ya bikin rumah Quran? Iya bos. Tingkat 3 ya? Ya pokoknya tingkat 3 ya, semua bos. Tingkat 3 semua. Nah, waktu bikin rumah Quran atau bikin lembaga-lembaga yang lain juga kan banyak yang selain rumah Quran juga yang lembaganya didiriin itu emang karena kesempatan gitu, emang karena ada orang yang ini kayak kesempatan aja atau emang ada usaha dari antum, maksudnya antum tuh emang pengen atau cuma kayak kebetulan ditawarin orang aja. Jadi ada inisiatif dari antum atau emang ya kayak udah disuguhin aja gitu. Monggo Usman, fadhol. Nah, RQ Usman bin Affan dulu nih. Yang lebih enggak, RQ Usman bin Affan dulu. Enggak ada yang lebih di sini. Usman bin Affan lah. Sama-sama. Nih, yang satu rumah Quran, yang satu teras Quran, yang lebih gede kan rumah dong. Iya. Yoi. Itulah. Teras petakan. Masalah rumah itu rumahnya ada, cuma penghuninya nih belum ada gitu. Nah, kacau. Tadinya kan aneh ngajar di salah satu sekolah gitu. Akhirnya aneh bilang aneh ngapain ngurusin sekolah kalau aneh di sekolah kerjanya ngomongin yayasan terus, aneh bilang gitu. Akhirnya aneh tadinya suruh bantu 3 bulan, aneh bilang aneh nggak mau ada kerjaan di atas kerjaan, aneh bilang begitu. Nah ketika itu waktu itu masih jadi banyak ibu-ibu yang pengen diajarin tahsin, kemudian pengen bapak-bapak. Ya alhamdulillah aneh bilang ya aneh siap lah, maksudnya pengajarnya kita dulu gitu. Tenaga pengajarnya masih keluarga. Nah kemarin itu udah semua dibawa ke Mesir, jadi ya baru udah vakum lama lah. Jadi ya ini lagi merangkak kembali gitu, menanam rasa dan asa dan cita buat serta cinta buat. Gitu. Aduh, ya. Jadi intinya itu kesempatan atau inisiatif. Inisiatif kalau aneh sendiri pribadi. Inisiatif. Karena kalau aneh sendiri gitu, kalau aneh pribadi kalau mau buat itu gampang, sangat gampang, bos. Yang penting itu setelah berbuat itu mau apa, mau dikemanain. Oh iya. Bikin sesuatu tuh gampang, tapi sehabis itu mau dibawa kemana yang susah. Iya, aneh 2 hari sama Hamdan rapat sama Hamdan ininya Ustaz Yazid itu 2 hari aneh bilang aneh cuma udah aneh nyari dana gitu. Antum bikin silabusnya, kurikulumnya dan lain sebagainya. 2 hari itu langsung aneh buka, aneh cari murid, dapat duit banyak gitu. Aneh bilang, aneh bisa nyewa ruko, aneh bilang bisa beli peralatan semuanya begitu. Tapi ya kemarin mandek ketika aneh udah di Mesir, jadi nggak ada yang handle, nggak ada yang di sana begitu. Jadi emang bener
bener yang tadi kembali lagi terburu-buru. Kalau kata orang tua kan nanti aja bang, nanti aja mas. Gitu. Ya udah, kita emang namanya jiwa muda lah, masih jiwa ini masih mendengar ya pengalaman bener, memang pengalaman orang tua yang udah makan manis asinnya kehidupan tuh. Tapi berarti inisiatif itu ya? Sih bos, inisiatif. Masya Allah. Nah ini nih, kalau yang punya teras nih, terasnya gede banget tapi sekarang udah meluas kemana-mana, Masya Allah. Iya, terasnya udah di masjid. Ya Rob. Oh, terasnya sampai ke puncak lah, terus sekarang ke Bogor. Iya nih, aduh, keren banget. Kalau Ana sendiri ya itu kemarin apa namanya, Ana kemarin sudah sempat mau dimain. Jadi memang teras Quran sendiri ya, karena memang belajar di teras Pak. Kita belajar di teras, kita ngobrol-ngobrol di teras, terus ada anak-anak hijrah nih, ada anak-anak hijrah yang memang belum belajar Quran gitu kan. Mereka semangat banget nih ngebahas tentang hukum-hukum, tapi nggak bahas tentang bagaimana cara membaca atau mempelajari hukum itu sendiri gitu kan. Akhirnya kita lah ngobrol-ngobrol. Kemudian qadarullah gitu ya, ini memang sebagai qadarullah. Saat itu memang ibu saya lagi sakit. Di saat yang bersamaan berarti kan di situ juga saya harus nyari bagaimana sumber pemasukan gitu. Karena kan nggak mungkin dong jualan ayam crispy gitu ya, karena sudah ya sudah banyak lah Pak gitu jualan ayam crispy di sini ya kan. Udah ada Sabana, udah ada KCF. Betul, banyak gitu. Akhirnya Anda putuskan untuk ngobrol sama ibu, dan Anda bilang kita bikin aja tempat belajar atau lembaga tahfiz gitu ya, nanti sedikit gini. Karena memang Anda belajar juga kan, Anda dulu kan pernah jadi manajernya di IAC kayaknya gitu ya. Ya walaupun nggak tahu sekarang dianggap apa enggak, cuma yang penting gitu ya. Cuma disitulah Anda belajar kita bisa ngebangun lah orang pembangunan kayak gini-gini tuh, yang penting ada orangnya dan memang ada yang memang berjalan, insyaallah, dan Anda harus 24 jam di sini gitu. Udah terus akhirnya berjalan waktu 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sih, 6 bulan kita buka, terus ada angkatan pertama karantina tahfiz. Itu kemudian lulus selesai itu ya biasalah pasang surut, kemudian habis itu angkatan kedua, angkatan ketiga yang nanti insya Allah bulan September akan wisuda. Sampai saat ini akhirnya Allah pertemukan dengan banyaknya orang-orang baik yang memang mendukung gitu, alhamdulillah. Jadi memang insya Allah rencananya teras Quran ini bakal jadi pesantren tahfiz gitu. Masya Allah. Baru. Rabbuna yusaidak ya Basya, insya Allah. Ya Rabb. Nah ini kan sekarang berarti udah pada wah pendiri yayasan ya kan, mainnya di yayasan, udah berkiprahnya, udah namanya tertulis di pamflet kegiatan rumah Qurannya gitu. Ya bisa dibilang pendakwah lah, bisa dibilang seorang tokoh. Nah kalau biasa seorang tokoh ini suka banyak yang meninggikan gitu loh. Suka banyak yang orang-orang yang terlalu berekspektasi lebih sama kita, meninggikan kita mungkin di atas yang semestinya gitu. Nah gimana sih cara nyikapin orang yang terlalu meninggikan kita? Apalagi kan ini Timur Tengah nih, biasanya kan ada beberapa orang-orang yang juga silau terhadap background kita yang dari Timur Tengah gitu, kemudian meninggikan kita, ngasih ekspektasi lebih gitu. Gimana cara nyikapinnya? Gimana Bos? Nih Abu Same, saya mah nggak pernah ditinggiin sebenarnya. karena nih ditinggikan. Karena di rumah sendiri ya abang ada lulusan Madinah, lulusan Lipia, ada yang lagi S2 di Lipia, ada yang baru nikah lulusan Madinah. Ya kita mah lulusan Mesir mewarnai sebenarnya. Mewarnai. Ya enggak lah, tetap ada lah pasti kalangan-kalangan masyarakat yang akan, maksudnya nggak terlalu kenal kita juga akan melihat kita wow gitu, tersilaukan lah pasti, terus meninggikan kita secara berlebih gitu kan, pasti. Bagaimanapun itu lulusan Mesir, Bos.
Coba gimana Iya. cara menyikapinya, Bos? Emang nyikapinnya ya sebenarnya nyikapinnya ya kita bilang kita sama aja gitu. Ente lulus apa ya? Potensi di Mesir Anda bilang maksudnya nyikapinnya gimana, Bos? Abu Same gimana nyikapinnya? Bingung. Anda belum pernah ngerasa ditinggiin apa kayaknya diremahin mulu bagaimana sih, Bos? Nyikapinnya gini, kalau Ana sendiri ya. Nah, Ini kalau Ana sih menyikapinya yang pertama ya dengan pertama ya harus banyak berdoa nih bahwasanya ya semoga Allah nggak jatuhin hati kita nih gara-gara banyak orang-orang yang muji apa segala macam. Cuma yang namanya muji apa segala macam tuh ada ya, cuman yang memang harus ditekankan sama kita memang tujuan tadi gitu, tujuan dakwah kita. Karena kalau melihat para ulama atau para masyayikh yang ada di Al-Azhar, baik itu Syekh Al-Azhar ataupun Syekh yang non-Azhar, mereka semua punya kelebihan dan punya ketawaduan sendiri gitu masing-masing. Kan kita nggak jarang sering duduk di majelis ilmu yang padahal Syekh itu tinggi sekali ilmunya gitu. Nah, itu yang memang mereka orang-orang yang luar biasa ilmunya saja, nggak ada yang benar-benar terlalu jomplang lah gitu. Cuman Anda kalau misalnya menyikapi kepada para santri atau santriwati memang kita perlu ya namanya menempatkan diri karena memang agar mereka menghormati dan mereka memaknai bahwasanya pendidikan ilmu ini ya bersama guru yang lebih tinggi gitu. Cuma kalau misalnya pada tetangga dan lain sebagainya, saya sih biasa saja gitu. Kalau memang ada orang yang terus pakai skenario bersin segala ya kan. pakai face shield dong, Bos. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, kemudian kalau misalkan memang ada yang apa namanya yang terlalu meninggikan ya Anda sampaikan kalau kita sama gitu, nggak ada yang beda-bedakan, cuman bedanya saya Allah izinkan untuk bisa belajar sama orang Arab langsung gitu aja. Sama standar. Sama aja ya, standar berarti. Oke. Aneh seperti yang Aneh bilang waktu di podcast itu, Aneh bilang ya kita sama aja begitu. Malah kadang orang-orang yang di mana di Indonesia itu Aneh bilang potensinya lebih besar. Kenapa? Karena dia udah mengetahui medan dakwah dulu dibandingkan nilai-nilai plus orang Timur Tengah itu ya kita di sana belajar pada orang ahlinya lah, istilahnya mendengar kata hada itu langsung dari orang Arab gitu. Aina itu orang Arab bukan dari radio begitu. Nah, jadi potensi yang kita punya itu udah jarang di negara kita gitu loh. Yang langsung. Jadi ibaratnya nilai Mesir ini masih ada. Bos, orang Libya juga ngomongnya sama orang Arab langsung, Bos. Tapi kan dia di luar nggak ngomong Arab, Bos. Kalau Aneh kan emang pergaulan di pasar. Kita di luar ngomong huruf V nih baca. Gini, nanti. Enggak, makanya gini, kalau Ana ngelihat orang tuh punya genre masing-masing, punya kapasitas masing-masing. Jadi punya slotnya beda-beda dari segi milih tempat belajar sampai output nanti pas sudah berkiprahnya juga ya beda gitu. Itu sih. Jadi nggak bisa saling meninggikan atau merendahkan gitu. Itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang terlalu meninggikan kita, kayak kita juga mikir enggak, sama aja. Ada orang yang lebih dari saya yang juga mungkin diam di Indonesia, nggak keluar negeri. Jadi kayak Anda jangan melihat mentang-mentang saya keluar negeri ke Timur Tengah, terus Anda ngelihat kayaknya saya lebih tinggi gitu. Enggak gitu. Tapi mungkin ada beberapa poin yang saya lebih bisa, ada yang beliau-beliau ini tidak lebih bisa, tapi ada poin-poin lain yang beliau-beliau lebih bisa. Ya sama juga orang yang milih ke, misalnya bukan milih ya, ibaratnya memang rezekinya ke Saudi atau ke tempat-tempat yang full beasiswa, ya mereka mungkin lebih maksimal kondusif belajar atau di majelisnya lebih ini karena nggak mikirin hal yang lain, dan akhirnya outputnya mereka lebih maksimal juga ketika di majelis gitu mungkin, tapi kurang misalnya di lapangannya. Ya kembali lagi, itu juga kembali ke pengalaman orang juga kan, beda-beda pengalaman orang. Di lapangan juga pada bagus-bagus, yang di Madinah juga banyak yang bagus-bagus di lapangannya. Iya, dan itu juga apalagi kembali lapangan tawaf.
Waduh. Enggak, tapi gini, ya itu juga berarti kembali kita dimanapun kita intinya juga kembali ke kapasitas kita masing-masing kan. Mau keluar dari sama-sama dari Mesir pun beda-beda bentuknya kan. Ini aja kita bertiga beda bentuknya, Anas sendiri beda. Betul. Yang dua orang besar, Iya, Anas bener. sendiri orang kecil. Itulah makanya. Ya badannya. Aduh, itu beda urusan. Itu beda urusan. Beda urusan. Nah oke, kalau udah ngomongin kayak gitu nih, ini kan kita udah dengar background. Kita dinilai bukan cuma dari background kita yang memang pulang dari Timur Tengah atau lulusan Mesir aja ya. Karena kalau ngomongin itu pasti panjang. Gimana cara nyingkapin orang yang underestimate gitu sama langkah kita? Ya maksudnya kita udah berkiprah nih, kita udah mencoba berdakwah. Terus kayak orang underestimate gitu, ente bisa apa gitu. Atau mengunderestimate karena orang tuh tahu masa lalu kita, misalnya tahu kecilnya kayak, gue tahu kecilnya lu, nggak usah gaya-gaya gitu kan. Terutama antum berdua kan berkiprah di kampung sendiri nih, jadi orang-orang tahu lah kecilnya. Antum dulu di pondok dikenalnya gimana, terus Ustadz ngelihat kayak, ini sebenarnya orang ini tidak terlalu berprestasi, saya tidak harapkan dia menjadi seperti ini kok, sekarang seperti ini. Iya, dia underestimate. Tidak diharapkan menjadi guru hadis di HWS. Iya. Ya makanya, tapi kan gitu ketika orang, loh kok ente kok begini, tiba-tiba ada di posisi ini gitu. Akhirnya orang underestimate kan. Nah, gimana cara menyikapi orang-orang yang underestimate kita? Karena ya cukup, maksudnya walaupun emang itu pasti ada ya. Dan ya kalau misalnya omongannya jangan ridho nas goyatun la tudrok, iya, tapi kan itu ganggu tetap gitu kan. Kadang banyak orang yang terhambat langkahnya karena digembosi gitu sama orang-orang yang underestimate dia. Akhirnya dia nggak ngelakuin apa-apa karena takut digembosi aja gitu, karena udah nggak dipercaya dari awal. Gitu. Gimana, Bas? Abu Sama dulu. Siap. Dia pengalaman apa? Gini, kalau anak pribadi, ketika waktu pulang ke Indonesia sendiri, memang orang kan sudah tahu ya latar belakang anak, terus latar belakang orang tua anak, ya kan. Dimana memang bukan orang kajian banget gitu ya, terus juga di satu sisi ada juga yang menganggap bahwasanya orang tua saya itu kajian banget, tergantung perspektif orang melihatnya. Akhirnya ketika datang ke Indonesia sendiri ya banyak yang melihat ya Mesir apa gitu segala macam, terus sampai kepada pembahasan yang memang paham, misalkan contohnya ada yang bilang lulusan Timur Tengah dibilangnya Wahabi, ya kalau misalkan orang yang nggak paham yang satu lagi menganggap bahwa saya lulusan Mesir ahli syubhat ya dan lain sebagainya, ya standar itu anak udah tiap hari bos gitu dijalanin gitu. Cuman kita perlu ini aja sih sebenarnya, kalau memang yang dianggap sama mereka itu tidak benar, maka sampai kepada waktunya misalkan mereka nggak ngomong langsung sama kita biasa aja gitu. Cuman kalau memang sampai mereka ngomong langsung sama kita bahwasanya antum di Mesir ini ya apa namanya banyak orang syirik apa segala macam, nah itu barulah kita bahas gitu ya, barulah kita bisa ngobrol secara langsung. Cuman kalau memang misalnya enggak, kalau Anda sih ya buang-buang waktu, karena masih banyak karya-karya yang memang harus kita buat gitu ya. Ibarat kata kayak misalkan ada santri yang harus kita kasih makan, kemudian ada orang tua murid yang harus kita sambut, ada orang tua yang memang masih mau belajar, yang nggak mau belajar dan misalnya mereka menganggap kita orang kayak gimana mah ya nggak usah diurusin. Sampai pada masanya insya Allah kalau memang Allah izinkan, Anda sendiri ya ini sebagai ini aja ya, karena ini sebagai contoh aja, karena beberapa di tahun pertama Teras Quran berdiri itu kan kita numpak masjid tertentu. Kemudian kita bikin program-program di sana, terus habis itu dibilangnya ini lulusan Mesir nih pasti aneh nih, soalnya syubhat, habis itu gini gitu ya, terus ada takbirnya, ada segala macam, banyak lah artinya gitu. Nah cuma berjalannya waktu ya kita sampaikan bahwasanya itu nggak benar, terus kita hasilkan karya-karya dan
alhamdulillah gitu teras Quran bisa menjadi bagian dari pembangunan masjid itu gitu ya. Berarti kita mah yang penting seberapa banyak kita memberikan hal baik kepada mereka dan seberapa kuat kita bisa menjaga hal buruk dari mereka gitu aja sih Ustaz Arif. Kalau aneh. Siap. Bos Sidik. Kalau aneh ya bos ya, ngatasin gitu, aneh emang udah hidup dari kecil udah dihina terus bos, 26 tahun aneh hidup bos. Jadi maksudnya 26 ya? hal biasa 25 tahun bos. Sekarang 28 bos. Aneh dulu. Jadi setelah gini, ibaratnya aneh flashback lagi kepada aneh, nanti bisa diambil benang merahnya. Jadi emang orang manusia hidup itu nggak lepas dari omongan ya. Misalnya dari dulu aneh di SMP di luar, terus aneh ke pondok, dibilang wah anak dimasukin pondok jadi apa ibaratnya jadi obat ya, jadi apotik lah ibaratnya, atau rumah sakit ya biar nggak bandel ya. Itu kan dia nggak tahu keadaan kita. Udah gitu, habis itu kuliah di sini ini begini, oh ini. Habis itu ngapain ke Kairo gitu. Aneh udah biasa omongan begitu. Nggak tahu ya apa yang diambil dari seorang Sidik itu. Apa yang dihasatin orang gendut, jelek ya kan, hitam. Jangan, bos ini nanti di-cut ya bos ya. Enggak. Apa yang diambil begitu, apa yang dihasatin. Kalau aneh pribadi, benar tadi kembali kepada aneh bermuamalah dengan muamalah yang aneh bangun dan keluarga bangun. Gitu. Aneh muamalah sama orang sekalipun aneh nggak pernah menyakiti, atau aneh walaupun aneh disakiti aneh balas dengan dengan kita berlaku baik begitu, karena yang ditanam seperti itu. Jadi dengan muamalah baik, dengan dari situ nanti orang pada begini ya, ternyata orang ini berubah, ternyata Sidik udah berubah begitu. Yang tadinya kita ya masih selengean gini-gini gitu ketemu orang gitu-gitu, tapi ya itu bisa kita jaga dengan sifat kita, muamalah baik kita begitu. Jadi aneh kembali lagi ya, dari situ, dari muamalah baik nanti ada timbul misalnya kita buat apa ya. RQ ini alhamdulillah respon masyarakat sekitar ya bagus begitu, pada masukin anak-anaknya, karena di RQ Ana ini fokusnya emang masih anak-anak kecil gitu, karena tadinya ngumpulin anak-anak ini kasihan habis maghrib pada main begitu. Anda pengen orang-orang sekitar itu tuh ya, ada yang tukang beca ya jauh-jauh sih, ada yang pemulung, Anda bilang ada yang mualaf, bapaknya nggak punya duit, ngaji aja, ngumpulin orang ngaji gitu. Datang ngapal Quran, baca Quran, yang belum bisa baca diajarin baca, yang udah baca mulai ngapal begitu. Jadi begitu sebenarnya. Kalau aneh dari karya aja gitu. Nah, ntar ya namanya manusia itu nggak namanya omongan tetangga makanya lebih pahit atau lebih pedes dari omongan orang tua ya kan. Ya kan, dari lebih pedes daripada rendang Padang ya kan, ibaratnya begitu. Ya udah, kita ibaratnya udahlah diemin aja, lu ngomong apa kek, lu mau ini, ya itu emang pada aslinya nggak tuduhan yang lu sebutkan nggak ada pada diri gua dan keluarga, ibaratnya begitu. Jadi ya udah jalanin aja, namanya hidup dijalanin. Yang penting kita nggak pernah nyakitin orang, berbuat ini orang, begitu bos. Kalau aneh pribadi yang aneh dari pengalaman ya. Oke. Ya intinya jangan ambil pusing ya, berarti. Jangan ambil pusing, jangan diperdulikan. Dan ya jangan sampai itu ngehambat langkah kita lah. Mau diambil gimana pun. Karena tapi kan banyak orang bos, tapi kalau ada juga yang memang bukan mengaitkan, ya oke lah kalau misalnya yang dituduhkannya tuduhan sekarang berupa fitnah, itu mah memang bisa jadi tidak fakta. Misalnya antum lulus dari sini, antum bermasalah, itu memang bukan fakta. Itu mungkin kita bisa nggak ambil pusing. Cuma ada orang-orang yang misalnya kenal kecilnya kita gitu, terus kayak mereka mengaitkan kita dengan kita yang di masa lalu gitu. Maksudnya kayak, dulu waktu kecil ente nggak berprestasi, ente orangnya lelet, apa-apaan sekarang ngajar hadis, emang ente paham rawi, misalnya gitu kan. Nah ini kan tapi Ani terlalu buktikan dengan apa ya tadi, dengan kita sama berbuat baik sama mereka, jadi pendekatan person itu lebih benar, lebih baik. Jadi ketika orang tahu nih biangnya dia, kita ngobrol apa yang
pelukan, kita ajak ngobrol, kita iya. tegur gitu. Jadi dari situ Benang orang itu, merahnya ketemu nih. oh ternyata iya. Jadi Mas Sidik ini enggak, lu enggak begitu, udah berubah. Karena itu dari omongan orang itu, omongan tetangga gitu, kayak iklan itu, iklan tetangga tuh emang iklan gratis begitu. Dari mulut ke mulut begitu. Ya itulah aneh selalu, ya kalau emang dia ini ya kita buktikan. Lu duduk di majelis gua, ibaratnya gitu. Lu dengerin gua yang sampaikan. Kalau gua nggak bisa, ya gua manusia, gua cari begitu. Selama ini begini. Asik. Kalau Jadi gua intinya salah, ya yang intinya salah. buktikan dengan akhlak dan karya ya. Ini dua orang ini kayak dari tadi Iya, ngomongin betul. karya nih. Jadi buktikan dengan akhlak dan karya ya. Kayak akhlaknya bener, udah insya Allah orang nggak akan menghilangkan zone-zonenya terhadap kita, underestimate-nya. Kemudian Soalnya mau nunggu sampai kapanpun nggak akan selesai Saudari. Iya. Mereka nggak akan pernah selesai untuk menilai kita buruk karena memang ya bagaimanapun gitu. Nggak ada dirinya. Redonas goyatun latu drop. Sampai ngomong nih Afwan, sampai ke teras Quran mau bikin pesantren di Parung aja. Terus ada yang ngomong gini, ini omongan ke orang ya. Aneh dengar dulu. Yaudah deh buru-buru pergi katanya begitu. Bahwa orang-orang jadi pada belajar yang yang gini lah ibaratnya gitu. Karena kan nggak ada yasinan di sini kan, nggak ada yasinan, nggak tahlilan. Gitu. Terus terus udah terus ada bilang apa urusannya orang rumah aneh ya kan, kenapa disuruh pergi gitu. Aneh juga orang-orang itu ya sulit. Sampai pokoknya gini, selama mereka nggak ngomong langsung ke kita, nggak ada hal yang memang harus dipikirin. Soalnya kalau misalnya mereka ngomong langsung ke kita, nah itu baru tampol. Tapi kan maksudnya intinya ya selama impact-nya juga nggak terlalu memadorotkan kita ya. Karena kan kalau cuma omongan mah ya udah gitu. Apalagi omongan di belakang mah ya udah juga gitu kan. Tapi kan ada juga yang kejadiannya orang sampai persekusi gitu. Maksudnya karena underestimate atau enggak karena zone-zone yang tidak bagus, kemudian orang-orang tertentu dipersekusi dari daerahnya. Ada juga yang gitu itu, dan itu terjadi kan? Terjadi dong. Pokoknya harus kuat lah. Anda nggak boleh ngisi di masjid ini. Anda nggak boleh ini. Jangan ngajar di sini. Padahal cuma dari zone gitu, bukan dari prasangka gitu, bukan dari sesuatu yang fakta gitu. Mereka nggak mau buktikan dan malah mempertahankan prasangka itu dan ngebuat kita jadi dirugikan dong. Kalau udah sampai persekusi dirugikan dong gitu. Mulai juga belum udah dipersekusi ya. Jadi udah nggak bisa membuktikan gitu kalau udah kayak gitu. Kalau tadi bilangnya membuktikan di Masjid Aneh, ada di sekitar Masjid Aneh. Nah, itu gini, si ustadznya ini nggak ada background apa-apa. Nah, muncul ustadz baru. Salah satunya anak lah ya. Muncul ustadz baru orang Libya, orang Maroko, orang Sudan, orang Yaman, ya kan. Muncul nih, ya kan. Kemudian bilang lah sama orang DKM, kalau orang itu tuh kalau nggak ini nggak sikoh lah, nggak kayak orang Madinah. Sementara anaknya di Sudan, Pak. Anaknya di Sudan, ya kan. Saya khawatir anaknya dipersekusi juga. Pas pulang nggak boleh ngisi anaknya, bayar banget. Sulit kalau ngomongin kayak gini nih, masalah orang-orang kayak gini nih sulit. Harus adalah tinggalkan saja orang-orang kayak gini. Iya. Walaupun alhamdulillah ya antum berdua nih dianugerahi fisik yang mumpuni, yang presisi. Ya. Enggak loh, maksudnya jadi kadang underestimate enggak gini. Kadang underestimate orang juga bukan cuma dari background pendidikan ya. Misalnya background pendidikan udah cukup dipercaya, kapabilitas dipercaya. Tapi kadang dari fisik gitu, orang lihat kalau antum kan udah terlihat sangat matang dan dewasa berdua. Saya orang-orang yang bisa dipercayakan urusan lah. Matang. Lodoh, ini mah lodoh. Tahu lodoh. Enggak, cukup bisa dipercayakan untuk jadi orang yayasan lah. Pantas lah jadi orang yayasan, ya kan? Iya.
Tapi orang-orang kayak yang misalnya, iya maksudnya sesepele wajah kita kayak anak kecil aja, kadang-kadang underestimate loh. Oh, Ustadz nggak jenggotan itu orang underestimate gitu. Itu kan hal-hal kecil Ya yang. makanya tadi Pak harus kuat. Kita tuh harus kuat dua. Yang pertama pemahaman kita harus kuat. Ya kalau misalnya emang diserang dari satu tek gitu, berarti kita udah pakai jurus 9 naga ini. Ya. Nah di satu sisi kita harus kuat juga dari segi fisik dan mental. Itu udah paling penting gitu. Karena kalau misalnya itu enggak down. Ini ada lulusan pesantren Pak di sekolah di tempat sini. Imam dia salah di Al-Fatihah, dikatain sama orang kagak mau